Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ide proyek yang telah kami diskusikan sebelumnya, yang berjudul e-hospital. Anggota dari kelompok kami adalah 1. Birrul Walidain, 2. Arif Munandar, 3. Amanda Arga Nabila, 4. Fari Rashid, dan 5. Aja Tifta Umara. Yang pertama adalah pendahuluan. Analisa kebutuhan adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi, model, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan oleh klien atau pengguna. Dalam rekayasa perangkat lunak, analisa kebutuhan mencakup pekerjaan-pekerjaan, penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk baru atau perubahan produk, yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang bersinggungan antar berbagai pemangku kepentingan. Kami melakukan pengamatan yang merupakan analisa kebutuhan di sekitar rumah sakit. Pada laporan ini dijabarkan mengenai informasi user atau pengguna, yaitu dokter, pasien, perawat, dan mahasiswa koas. Adapun informasi yang dijabarkan berupa aktivitas dan juga mengenai proyek kelompok yang terdapat masalah yang dihadapi, solusi, storyboard, paper prototype, dan warframe dari ide proyek yang ingin dijalankan. Yang pertama-tama yang adalah aktor yang terlibat. Yang pertama dokter. Dokter adalah seorang yang karena keilmuannya yang berusaha menyembuhkan orang yang sakit. Tidak semua orang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Yang kedua adalah perawat. Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang sedang mengalami masalah kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa koas. Mahasiswa koas yang telah menyelesaikan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan kuliah di jurusan ilmu kedokteran akan berperan sebagai dokter muda dan terjun langsung ke rumah sakit. Koas akan menjadi tahap pengaplikasian ilmu kedokteran dasar yang telah diperoleh pada masa kuliah. Lalu yang terakhir adalah pasien. Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Lalu ya, selanjutnya adalah aktivitas dari tiap-tiap aktor. Yang pertama adalah dokter. Aktivitas pertama adalah dokter mengobati pasien yang sakit. Dokter akan memeriksa setiap pasien yang sakit. Biasanya pasien akan ditanyakan apa keluhannya terlebih dahulu sebelum memvonis sakit apa yang diderita oleh pasien. Biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan detak jantung. Lalu yang kedua adalah dokter memeriksa pasien. Pasien yang menderita penyakit tertentu akan diperiksa oleh dokter memastikan penyakit yang diderita oleh pasien sebelum ditindaklanjuti. Yang ketiga, dokter mendatangi pasien yang sakit. Setelah terjadi kesepakatan antara pasien dan dokter di aplikasi, maka akan dokter mendatangi pasien yang sakit di rumah pasien. Lalu yang kedua ada perawat. Aktivitasnya perawat mengecek pasien secara berkala. Perawat melakukan cek rutin terhadap perkembangan kesehatan pasien dan melakukan konsul kepada dokter akan perkembangan maupun kemunduran kesehatan pasien. Lalu yang ketiga, aktivitas dari mahasiswa koas, eh, yaitu melakukan pemeriksaan awal atau pemeriksaan dasar. Mahasiswa akan menjaga dan duduk di ruangan poliklinik apabila pasien yang datang, maka mahasiswa melayani pasien tersebut dan dalam melakukan pemeriksaan. Lalu yang keempat ada pasien. Aktivitasnya adalah menerima pengobatan dari dokter. Pasien melakukan check up rutin ke dokter agar bisa sejauh mana perkembangan kesehatan mereka. Nanti akan hasil pemeriksaan dan dicatat dalam rekam medis. Lalu yang selanjutnya tentang permasalahan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat permasalahan. Di sini permasalahannya, orang sakit membutuhkan tempat yang nyaman. Baginya, terkadang tempat yang disediakan oleh rumah sakit, terutama rumah sakit umum, kurang nyaman bagi pasien dan keluarga pasien, dan juga terkadang ranjang di rumah sakit sudah penuh. Adapun solusinya, dibangun sistem yang menghubungkan pasien dan pihak rumah sakit yang memudahkan untuk diakses dan disediakan alat kesehatan yang portable yang memungkinkan untuk dibawa door to door. Selanjutnya, adapun penjelasan mengenai solusi. Sistem e-hospital merupakan sistem yang menjadi media penghubung antara pasien dan dokter. Sistem ini berbasis web yang akan menampilkan menu-menu berupa poli-poli kesehatan seperti THT dan anak dan lain-lain. Kemudian juga tersedia kolom konsultasi yang dapat dimanfaatkan oleh pasien untuk menyampaikan keluhannya.
Pelayanan door to door. E-hospital ini menawarkan bentuk pelayanan kesehatan baru, di mana pelayanan kesehatannya akan datang langsung ke rumah. Setelah pasien menyampaikan keluhannya, melalui fitur yang disediakan, kemudian dokter akan melakukan koordinasi dengan pasien dan mendatangi langsung rumah pasien. Alat-alat kesehatan portable. Dikarenakan pola pelayanan kesehatan ini bersifat door to door atau si dokter langsung yang akan datang ke rumah pasien, maka jenis penyakit yang dilayani e-hospital adalah jenis penyakit yang alatnya itu bersifat portable atau bisa dibawa oleh dokter. Baik, saya akan menjelaskan storyboard dari ide project ini. Nah, yang pertama di sini membuat akun e-hospital. Karena project ini atau kegiatan ini bersifat web, maka hal pertama yang perlu dilakukan oleh pasien yaitu membuat akun e-hospitalnya. Langkah pertama di sini pasien harus membuka web e-hospitalnya terlebih dahulu, kemudian pasien melakukan pendaftaran akun dan pada tahap akhirnya itu mengisi biodata diri si pasien tersebut seperti nama, jenis kelamin, alamat, nomor kontak yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Nah, setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka pasien bisa langsung memfinalisasi akunnya tersebut dan sudah bisa digunakan. Nah, kemudian kita menuju ke step selanjutnya. Step kedua di sini yaitu pasien melakukan konsultasi. Nah, setelah pasien memiliki akun, maka dia sudah bisa melakukan login ke akun yang telah dibuat pada step pertama tadi. Nah, kemudian si pasien tersebut bisa memilih submenu yang mengisi poli-poli kesehatan yang sesuai dengan penyakit yang dia derita. Misalkan dia bermasalah dengan tenggorokan, dia bisa memilih poli THT. Nah, kemudian si pasien tersebut bisa memilih submenu untuk menyampaikan keluhan kesehatan yang dialaminya. Dan kemudian si pasien tersebut dapat menulis keluhan untuk dikonsultasikan kepada dokter yang sesuai dengan spesifikasi penyakit yang dia derita. Oke, next. Nah, kemudian pada step terakhirnya itu dokter mengobati pasien. Nah, setelah si pasien melakukan konsultasi melalui kolom yang disediakan pada web tersebut, maka si dokter akan menganalisa keluhan pasien. Nah, setelah menganalisa, dokter akan menuju ke rumah pasien setelah berkoordinasi dengan pasien. Nah, setelah sampai di rumah pasien, karena sistem yang kita tawarkan ini berupa elektronik hospital di mana dokter akan mendatangi rumah pasien, maka tentunya pelayanan kesehatan akan diberikan di rumah si pasien tersebut oleh si dokter. Dia menggunakan alat-alat kesehatan portable yang tentunya bisa dibawa dengan mudah oleh si dokter. Baik, untuk selanjutnya kita akan demo paper prototype. Untuk e-hospital ini berbentuk web. Terdapat beberapa tombol navigasi. Ada home, about us, service, dokter, news, dan kontak. Di halaman home akan ditampilkan halaman awal dari e-hospital. Untuk navigasi about us. About us-nya nanti akan ditampilkan sedikit penjelasan tentang e-hospital. Kemudian ada service. Di halaman ini akan ditampilkan apa saja pelayanan yang ada di e-hospital. Selanjutnya, di navigasi dokter, di halaman ini ditampilkan nama-nama dokter spesialis yang dipercaya sesuai dengan pencarian yang akan dicari oleh pasien nantinya. Di halaman terakhir ada navigasi kontak. Nantinya halaman ini akan ditampilkan kontak yang bisa dihubungi. Baik, untuk selanjutnya saya Faris Rashid akan menjelaskan bagian demo wireframe Figma. Pada pertama yaitu sebelah kiri atas terdapat halaman cover
yang dimana jika kita membuka pertama kali halaman web e-hospital ini, maka akan dimunculkan halaman tersebut. Dan jika kita klik tombol mulai, maka akan diarahkan ke halaman home yang berada di sebelah kanannya, yaitu sebelah kanan atas. Di situ terdapat informasi-informasi dasar dan halaman awal beserta navigation bar yang terdapat pada atasnya. Kemudian jika navigation bar tersebut diklik pada About Us, maka akan diarahkan ke halaman About Us yang berada di sebelah kiri bawah, yaitu berisi tentang halaman tentang rumah sakit tersebut. Kemudian jika tombol service diklik, maka akan diarahkan ke kanan bawah, yaitu halaman Our Service, yang mana di situ akan ditampilkan servis-servis apa saja yang diberikan oleh rumah sakit ini. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Pada bagian kiri atas terdapat halaman spesialis, yaitu poli kesehatan yang berada di rumah sakit tersebut yang dapat melayani kita untuk datang ke rumah. Kemudian pada halaman kanan atasnya terdapat halaman book an appointment, yaitu pembuatan janji dengan dokter berdasarkan jadwal-jadwal dokter yang bisa datang langsung ke rumah kita. Kemudian pada bagian kiri bawah akan ditampilkan halaman Our Doctors, yaitu informasi-informasi mengenai dokter-dokter yang terdapat pada rumah sakit tersebut yang akan melayani kita di rumah. Kemudian halaman terakhir yaitu halaman kontak, yang mana pada halaman ini akan ditampilkan informasi-informasi mengenai kontak daripada rumah sakit yang memiliki e-hospital ini. Seperti ada lokasinya di mana, kemudian ada email, kemudian ada jam kerjanya, dan nomor HP emergensinya. Kemudian ada beberapa informasi tambahan pada bagian bawahnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Biro Wazai. Baik, sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.